Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan data link control. Dalam rangka tugas kelompok KDJK yang diampu oleh Bapak Ridho Zulfahmi. Members. Anggota ini berisikan 4 orang. Saya Muhammad Ilham Robbani akan membahas tentang Simple Protocol, Stop and Wait Protocol. Padia Alisa Fitri akan membahas tentang Stop and Wait ARQ. Ardimas Dwi Suprayogi akan membahas tentang Go Backend and ARQ. Dan yang terakhir Muhammad Ferdiansyah akan membahas tentang Selective Repeat ARQ. Introduction. Data link control adalah layanan yang disediakan oleh fungsi lapisan data link yang didefinisikan dalam model Open System Interaction (OSI). Untuk komunikasi jaringan, lapisan data link bertanggung jawab untuk menyediakan transfer data yang Anda melalui satu tautan fisik atau jalur telekomunikasi di dalam jaringan. Yang pertama, Noiseless Channel Simple Protocol. Simple Protocol adalah protokol pengiriman frame tanpa flow control dan error control. Jadi, pengiriman hanya berbentuk frame paket dari upper layer dan mengirimkannya. Sedangkan penerima segera menghapus header dari frame data dan menyerahkan paket ke upper layer. Dan penerima dapat dengan segera menerima paket baru. Prosedur di situs pengiriman terus berjalan, tidak ada tindakan sampai ada permintaan dari network layer. Prosedur di situs penerima juga terus berjalan, tetapi tidak ada tindakan sampai pemberitahuan dari physical layer tiba. Kedua prosedur tersebut berjalan karena mereka tidak tahu kapan peristiwa yang sesuai yang akan terjadi. Gambar berikut merupakan contoh komunikasi yang menggunakan Simple Protocol. Hal ini sangat sederhana. Pengirim mengirimkan urutan frame bahkan tanpa memikirkan penerima. Untuk mengirim 3 frame, 3 peristiwa terjadi di situs pengirim dan 3 peristiwa di situs penerima. Bingkai data ditunjukkan oleh kotak miring dan ketinggian kotak mendefinisikan perbedaan waktu transmisi antar bit pertama dan bit terakhir dalam frame. Situs pengirim tidak dapat mengirim bingkai sampai lapisan jaringan memiliki paket data untuk dikirim, dan situs penerima tidak dapat mengirimkan paket data ke lapisan jaringan sampai sebuah bingkai tiba. Ini adalah algoritma Simple Protocol. Dia akan terus berjalan, wait from event, dia akan tidur sampai terjadi event. If event request to send, ada paket yang untuk dikirim, dan dia akan langsung membuat frame untuk mengirimkan ke penerima. Dan ini adalah algoritma Simple Protocol pada penerima. Mengulangi terus wait jika tidak ada yang terjadi, dan if event arrival no notification, akan menerima paket dan membongkarnya dan mengirimkannya ke upper layer. Selanjutnya, Noiseless Channel Stop and Wait Protocol. Protokol Stop and Wait adalah protokol dengan fasilitas flow control dan error control paling sederhana. Pada sisi pengirim, ia mengirim frame ke penerima, lalu kemudian penerima mengirimkan acknowledge atau ACK ke pengirim jika frame tersebut telah diterima. Setelah ACK diterima oleh pengirim, maka frame berikutnya dikirimkan dan seterusnya. Gambar berikut menunjukkan cara kerja protokol Stop and Wait. Jika ada pengirim dan penerima, maka pengirim mengirimkan paket dari upper layer dan paket tersebut dikenal sebagai paket data. Setelah sampai di penerima, paket akan diperiksa oleh network layer dan akan mengirimkan ACK dari paket kepada pengirim di network layer. Apabila sempurna, maka penerima akan menyerahkan paket ke upper layer dan menerima paket selanjutnya. Dan apabila terjadi cacat pada pengiriman, maka pengirim akan mengirim ulang terhadap paket yang cacat. Kekurangan protokol Stop and Wait. Misalkan pengirim mengirimkan data dan data tersebut hilang, penerima menunggu data untuk waktu yang lama. Karena data tidak diterima oleh penerima, maka tidak mengirim pengakuan apapun. Karena pengirim tidak menerima pengakuan apapun, sehingga tidak akan mengirim paket berikutnya.
Masalah ini terjadi karena data yang hilang. Kehilangan pengakuan. Misalkan pengirim mengirim data dan juga telah menerima oleh penerima, menerima paket, menerima mengirimkan pengakuan. Dalam hal ini, pengakuan hilang dalam jaringan, sehingga tidak ada kesempatan bagi pengirim untuk menerima pengakuan, juga tidak ada kesempatan bagi pengirim untuk menerima paket berikutnya. Seperti pada protokol stop and wait, paket berikutnya tidak dapat dikirim sampai pengakuan paket sebelumnya diterima. Dan yang terakhir, data atau pengakuan yang tertunda. Misalkan pengirim mengirimkan data dan juga telah diterima oleh penerima, menerima kemudian mengirimkan pengakuan, tetapi pengakuan diterima setelah periode waktu habis di sisi pengirim. Karena pengakuan terlambat diterima, maka pengakuan dapat salah dianggap sebagai pengakuan beberapa paket data lainnya. Ini adalah algoritma stop and wait pada sisi pengirim. Mengulangi terus cancel selama true, izinkan frame pertama dikirim, wait for event, sleep sampai terjadinya event, if event request to send and cancel, akan membuat frame data dan akan mengirim jika ACK didapatkan. Dan selanjutnya adalah algoritma stop and wait pada sisi penerima. Yang akan selalu mengulangi selamanya, wait for event, sleep sampai terjadi event, if event arrival notification, frame data diterima, dan data tersebut akan dikirimkan ke network layer dan akan mengirimkan ACK kepada pengirim. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Fadia. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan stop and wait ARQ. Stop and wait ARQ merupakan protokol dari noisy channel. Pada kenyataannya, tidak ada kanal yang noiseless, sehingga protokol untuk noiseless channel sebelumnya tidak realistis. Yang nyata adalah kanal yang dapat diganggu oleh interferensi atau gangguan fisik lainnya. Kanal tersebut merupakan kanal noisy atau noisy channel. Untuk kanal jenis ini akan dibahas 3 protokol yang dapat digunakan. Yang pertama adalah Stop and Wait Automatic Repeat Request atau ARQ. Stop and Wait ARQ adalah sliding window protokol yang mengatasi keterbatasan dari Stop and Wait protokol dan memiliki kemampuan error dan flow control, dan juga dapat dikatakan bahwa itu adalah versi perbaikan atau modifikasi dari Stop and Wait protokol. Stop and Wait ARQ mengasumsikan bahwa saluran komunikasi berisik atau noisy, sehingga Stop and Wait ARQ juga mengasumsikan bahwa kesalahan atau error dapat terjadi pada saat transmisi. Singkatnya, Stop and Wait ARQ merupakan gabungan dari Stop and Wait protokol ditambah timeout timer dan sequence number. Berikut proses yang terjadi dalam Stop and Wait ARQ, yaitu pengirim mengatur timeout timer. Ketika sebuah frame dikirim, pengirim memulai timer. Jika acknowledgement atau ACK frame datang tepat waktu, pengirim mengirimkan frame berikutnya ke dalam antrian. Jika acknowledgement tidak datang tepat waktu, pengirim mengasumsikan bahwa frame atau acknowledgement hilang dalam perjalanan. Pengirim mentransmisi ulang frame dan memulai kembali timer. Jika acknowledgement negatif diterima, pengirim mentransmisi ulang frame. Perangkat pengirim tetap menyimpan salinan frame terakhir yang dikirimkan sampai ia menerima acknowledgement terhadap frame tersebut. Untuk identifikasi, baik frame data maupun ACK diberi nomor 10 dan 1 bergantian. Frame data 0 dibalas dengan acknowledgement 1, artinya penerima telah menerima frame data 0 dan sedang menanti frame data 1. Jika penerima mendeteksi error pada frame yang diterima, ia mengabaikan frame tersebut dan tidak mengirim acknowledgement. Selanjutnya ini ada desain Stop and Wait ARQ. Di sini ada window pengirim yang menyimpan frame yang akan dikirim dan juga window penerima yang menyimpan nomor frame yang akan diterima. Sama halnya seperti Stop and Wait protokol, data akan dikirim sender melalui layer network, data link, dan fisikal, dan diterima oleh receiver melalui layer fisikal, data link, dan network.
Proses yang sama terjadi ketika receiver mengirim kembali acknowledgement ke sender. Perbedaannya dengan stop and wait protokol, di sini data frame memiliki sequence number dan acknowledgement frame juga memiliki acknowledgement number. Selanjutnya, sebagai contoh di sini ada proses aliran data dalam stop and wait ARQ. Yang pertama, sender merequest pengiriman frame 0 ke receiver. Ketika frame dikirim, maka timer mulai berjalan. Frame 0 berhasil diterima oleh receiver dan mengembalikan acknowledgement 1 yang menandakan bahwa receiver telah menerima frame 0 dan menanti frame data 1. Acknowledgement diterima oleh sender dan dengan tepat waktu, dan sekarang giliran frame 1 untuk dikirim. Di sini frame 1 mengalami gangguan ketika dikirim, sehingga tidak diterima oleh receiver dan timeout di restart. Sender mengirim ulang frame 1. Ini berhasil diterima oleh receiver dan receiver berhasil mengirim acknowledgement 0 dengan tepat waktu. Selanjutnya, di sini sender mengirim frame 0 yang berhasil diterima oleh receiver. Namun acknowledgement 1 hilang dalam perjalanan kembali ke sender, sehingga timer akan di restart dan sender mengirim ulang frame 0. Selanjutnya ada algoritma yang dijalankan pengirim. Di sini ada variabel kontrol SN, yaitu yang menyimpan frame 0 yang harus dikirim. Cancel sama dengan true untuk izin request pertama dikirim. Sini while true untuk mengulangi proses lamanya. Lalu ada wait for event yang tidur sampai terjadi event. If event request to send and can send, maka get data, make frame untuk membuat frame dengan nomor urut SN yaitu 0. Lalu store frame untuk menyimpan salinannya, send frame, kirim frame, start timer untuk memulai timer, lalu SN ditambah 1 dan cancel ubah menjadi false. Lalu wait for event, if event arrival notification artinya acknowledgement diterima, maka receive frame acknowledgement number atau frame ACK diterima. If not corrupted and acknowledgement number sama dengan nomor SN, yaitu artinya acknowledgement valid, timer akan di stop, lalu purge frame atau SN-1 artinya frame tidak perlu lagi, lalu cancel sama dengan true. If event timeout atau timer expired, maka start timer untuk mengulang kembali timer, lalu resend frame atau kirim ulang salinan. Selanjutnya ada algoritma yang dijalankan penerima. Di sini ada variabel kontrol RN sama dengan 0, yaitu frame 0 yang diharapkan datang dulu. Lalu while true untuk mengulangi proses selamanya. Wait for event, yaitu sleep sampai terjadi event. If event arrival notification, artinya frame data diterima, maka receive frame. If corrupted frame, artinya frame itu yang diterima corrupted, maka kembali sleep. If sequence number sama dengan nomor RN, yaitu nomor frame valid, maka extract data, deliver data atau kirim data ke network layer, RN ditambah 1, lalu send frame atau kirim frame ACK ke sender. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya masuk ke materi Go Backend hierarchy. Di sini dalam Go Backend hierarchy kita dapat mengirim buah frame. Sebelum menerima ACK, kita tetap mengirimkan frame-frame sampai ACK diterima. Prosedur ini memerlukan fitur tambahan pada stop and wait hierarchy. Frame akan diberi nomor urut ketika ingin dikirim. Selain di window pada pengirim, konsep window digunakan untuk menyimpan frame sebelum di ACK. Frame-frame ke sebelah kiri adalah yang sudah di ACK dan dapat dibuang, sedangkan yang di sebelah kanan tidak dapat dikirim sampai window bergeser ke arahnya. Window dapat berukuran paling besar 2-1. Setelah di window penerima, ukuran window adalah 1, penerima selalu mencari frame tertentu yang tiba pada urutan tertentu. Jika tidak, maka akan diabaikan. Di sini juga terdapat ilustrasi pada sebelah kanan. Terdapat 3 variabel yaitu S, SF, dan SL. S menyimpan nomor urut frame yang sedang dikirim. SF menyimpan nomor urut frame pertama dalam Windows, dan SL menyimpan nomor urut frame terakhir di dalam window.
Jika ukuran window adalah W, maka W sama dengan SL dikurang SF ditambah 1. Penerima hanya mempunyai variabel R untuk menyimpan nomor urut frame. Jika nomor frame yang diterima sama, maka frame tersebut diterima. Jika tidak, maka akan ditolak. Timer digunakan untuk mengatur waktu untuk setiap frame yang dikirim, namun di penerima tidak terdapat timer. Penerima mengirim ACK positif jika frame telah tiba dengan selamat dan dengan urutan yang seharusnya. Penerima akan diam jika terdapat kerusakan atau ketidakurutan pada frame yang dikirim sampai ia mendapatkan yang seharusnya atau sesuai urutan. Frame yang dikirim ulang, ketika frame rusak, pengirim mengirim lagi sekumpulan frame mulai dari frame yang rusak. Itulah sebabnya protokol ini dinamakan Go Back N ARQ. Kurang lebih arsitektur Go Back N ARQ seperti ini. Di sini bisa dilihat SF itu adalah yang awal dan SN itu adalah frame urutan yang setelahnya. Di sini terdapat di penerima terdapat variabel RN yang menyimpan urutan-urutan frame, di mana nanti frame akan dikirimkan ke penerima, lalu dicek dan si penerima akan mengirim kembali. Di sini terdapat algoritma pada sisi pengirim adalah di sini terdapat pengulangan ya untuk mengantisipasi jika terdapat frame yang rusak. Lalu di sini terdapat instruksi untuk paket hendak yang dikirim. Jika window penuh, maka dia akan menambahkan SN plus 1, dan jika timer not running ya, dia akan men-start timernya lagi. If even not arrival notification, ini ACK datang, dia menerima ACK, dan jika korup, maka dia akan di-sleep. Dan jika ACK-nya valid, maka SF plus 1 atau ditambah 1 ya. Nah, untuk di sini ada timer expires-nya, di mana dia akan mulai start timer, akan memanggil fungsi start timer. Lalu di SF ini disimpan di dalam variabel temp, dan ini menggunakan pengulangan. Send frame memanggil variabel SF, dan SF ditambah 1. Ini algoritma pada sisi penerima. Dia menggunakan while true juga, menggunakan pengulangan juga. Lalu di sini terdapat fungsi wait for event, di mana sleep sampai terjadi event. Dan jika frame data diterima, sini ada receive frame. Dan jika frame korup, maka dia akan di-sleep. Jika frame tidak valid, maka dia akan kirim data ke network layer. Ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Selective Repeat ARQ. Selective Repeat ARQ juga merupakan bagian dari noisy channel, bagian protokol dari noisy channel. Nah, Selective Repeat ARQ ini lebih efisien dibanding protokol sebelumnya, yakni Go Back N ARQ. Tetapi algoritma atau proses dalam penerimaan lebih kompleks dibandingkan dengan Go Back N ARQ. Nah, dalam Selective Repeat ARQ, hanya frame yang hilang atau rusak yang akan dikirim ulang. Nah, kalau tadi kan di Go Back N kan, kalau ada yang rusak atau hilang, semua frame di window akan dikirim. Nah, kalau di Selective Repeat ARQ ini hanya frame yang hilang aja. Nah, sedangkan frame yang benar akan diterima dan di-buffer. Selanjutnya, jika terdapat frame yang hilang atau rusak, penerima akan mengirimkan NACK atau Negative Acknowledge yang melaporkan nomor frame yang rusak atau hilang tersebut. Pengirim hanya akan mengirimkan ulang frame yang dicatat dalam NACK tersebut. Nah, ini ada untuk algoritma pengirimnya. Ya, pertamanya itu ada SW sama dengan 2M-1, ini untuk jumlah dari window-nya. Lalu ada send frame sama dengan 0, SN sama dengan 0. Nah, di sini ada looping while true untuk mengulangi algoritma ini terus selamanya. Nah, terus ada wait for event untuk menunggu event. Jika eventnya itu ada request untuk dikirim, maka if SN min SF lebih besar sama dengan SW. Nah, kalau window-nya penuh, dia akan di-sleep. Lalu kalau window-nya nggak penuh, dia akan get data, buat frame, terus frame-nya disimpan, lalu di send frame, dan SN sama dengan SN plus 1, dan timernya di-start. Nah, selanjutnya, jika ada event masuk atau ada frame yang diterima, maka dia akan menerima frame, dan jika frame-nya itu corrupted, dia akan di-sleep. Lalu jika frame yang diterima itu NAK atau acknowledge, negative acknowledge, maka akan di-resend ulang frame yang sebelumnya dan di-start timernya lagi.
Nah, jika frame yang diterimanya itu acknowledge, maka timernya akan di stop dan frame yang sebelumnya telah disimpan tadi akan dihapus. Nah, selanjutnya ada jika eventnya timeout, maka start timernya akan diulang dan frame-nya akan di-send kembali. Selanjutnya ini ada algoritma pada sisi penerima. Yang pertama itu ada variabel rn sama dengan 0, terus nak send-nya itu false dan acknowledge need-nya itu false. Terus ada repeat for all slot, market slot sama dengan false. Lalu ada looping untuk mengulangi selamanya. Lalu ada wait for event, jika ada event diterima, maka terima frame. Lalu jika frame-nya itu korup atau jika frame-nya itu korup dan bukan nak atau knowledge, maka kita akan send nak rn dan nak rn-nya itu true lalu di sleep. Lalu jika if sequence number-nya sama dengan rn dan not nak send, maka send nak dan nak send sama dengan true. If sequence number in window dan market sequence no store frame sama dengan sequence no, market sequence no sama dengan true. Nah, terus while market rn, jika frame-nya itu benar, maka di deliver data dihapus dan acknowledge need-nya true. Jika acknowledge need-nya true, maka akan di-send acknowledge-nya lagi kepada pengirim. Nah, ini untuk contoh aliran datanya. Di sini dilihat pertama itu dia akan melakukan inisialisasi di mana dia akan membuat window. Pada gambar itu ada 0, 1, 2, 3 window-nya. Lalu di pada receiver juga ada 0, 1, 2, 3. Lalu si sender menerima request untuk mengirimkan frame 0. Jadi frame 0-nya dikirim dan saat receiver-nya menerima, dia akan mengirimkan acknowledge 1. Jadi supaya sender akan mengirimkan acknowledge 1. Nah, pada aliran data ini saat frame 1-nya dikirim itu terjadi loss. Nah, sehingga request-nya tetap berlangsung, jadi dia tetap ngirim frame 2, lalu ngirim frame 3. Nah, saat receiver-nya itu menerima frame 2, tapi dia nggak terima frame 1, maka dia akan mengirimkan nak 1 ke sender. Jadinya saat sender menerima nak 1, nah dia akan mengirim lagi frame 1-nya lagi, hanya frame 1-nya aja. Nah, saat receiver-nya menerima frame 1, lalu frame 2, 3-nya dicek udah ada juga. Nah, maka receiver-nya akan mengirimkan acknowledge 4, supaya sendernya mengirim frame keempat. Begitu seterusnya. Udah itu aja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.